dapat ma'rifat. Di dalam hadis ada hadis satu lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu asada jasada. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal ia akan Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka binasalah dirinya. Kalau sudah kita mengenal diri kita, berarti kita telah mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah binasa. Berarti terhenti binasa kita dengan mengenal Allah. Terhenti ma'rifah kita kalau kita tidak nazar. Bisa berbandingannya kan? Jadi harus kita kenal dulu, baru kita jadi binasa. Binasa itu maknanya di situ bukan binasa hancur. Jadi binasa kita adalah binasa, artinya perbuatan kita tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah taala. Terhenti mengenal itu pada nazar, pada pikir. Terhenti ma'rifah itu pada nazar. Berarti yang sebenarnya ma'rifah dulu, baru kita nazar. Tapi terhenti ma'rifah ini kalau kita tidak berpikir. Bukan berpikir kalau bahasa kita. Jadi di situ berbeda pendapat antara ulama-ulama tauhid. Dan ma'rifah itu awal maqasid, maka ili olehmu, maka bahwasanya nazar itu pekerjaan yang mudah dapat dibicarakan akan dia, yaitu tiap-tiap barang yang kau lihat daripada alam ulwi dan alam sufli. Ulwi artinya alam yang harus kita nazar, belum kita lihat. Tapi alam sufli, alam di bawah, alam yang mudah kita pikir. Kalau ulwi arti tinggi, kita pikir dulu baru dapat. Kalau sufli ini mudah didapat. Maka kalau kita teliti di situ, maka kita akan mendapat apa kesimpulannya, maksudnya. Karena dalam ilmu tauhid ini cuma 3 hukumnya, tidak banyak. Tapi kalau dalam ilmu fikih itu ada 7, ada 9 hukum. Tauhid ini ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Cuma 3. Mudah dalam ilmu tauhid. Tapi kalau sedikit salah, kita jadi syirik. Tahu syirik kan? Syirik artinya mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya. Kalau kita syirik, itu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Tapi kalau dengan fikih, misalnya memukul orang, kita
kita pukul orang, itu diampun. Kita berzina, diampun. Tapi kalau syirik, ini dosa yang sangat besar. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu dosa yang besar. La yaghfirullah, dosa yang tidak diampunkan. Walaupun kita sudah lengkap ibadat beribu-ribu tahun, tapi kalau kita syirik, tak kenal kita Allah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Di mana kita mentauhidkan Allah? Arti mentauhid adalah mengesahkan Allah. Di mana kita mengesahkan Allah? Tahu sampai ke situ kan? Mengesahkan Allah itu pada zatnya Allah, mengesahkan Allah pada sifatnya, mengesahkan Allah pada afalnya, dan mengesahkan Allah pada asma'nya. Keempat, ya, yang mentauhidkan, yang perlu kita tahu, yang wajib kita tahu. Dari situlah kita wajib ma'rifah, wajib nazar, wajib kita berpikir, baru kita dapat. Bagaimana kita mengesahkan Allah pada zatnya? Bagaimana kita mengesahkan Allah pada zatnya? Dalam tauhid kita telah belajar dulu, mengesahkan Allah pada zat artinya tidak ada sesuatu pun yang wujud di atas dunia ini kecuali wujud Allah, zat Allah. Itu cara kita mengesahkan pada zat Allah. Bagaimana kita mengesahkan Allah pada sifatnya? Kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat. Pada hakikatnya adalah Allah yang berbuat. Kita akan nampak di mana Allah yang sebenarnya. Ada dalam kitab yang lain ada juga disebut ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'an. Tidak aku lihat akan sesuatu illa kecuali aku melihat Allah besertanya. Ada dalam kitab lain kan? Kita harus dapat melihat Allah. Begitu kita melihat benda sesuatu, itu dapat kita lihat Allah di situ. Artinya itu Allah yang menjadikan, Allah yang membuat, Allah yang berkehendak di situ. Jadi tidak salah. Yang mendahirkan adalah alam ini, yang mendahirkan Allah adalah alam. Yang mendahirkan Allah adalah Muhammad, ya kan? Yang mendahirkan Allah Muhammad. Benar kan? Tempat lahir Muhammad adalah tempat mendahirkan kudrah Allah, mendahirkan sifat Allah, mendahirkan perbuatan Allah di situ. Di situ ada 4. Ada asma, ada zat, ada sifat, ada afal di satu tempat itu. Maka kita harus pikir, harus dengan nazar baru dapat, harus dengan ma'rifah. Sesudah kita nazar baru dapat kita ma'rifah. Siapa Allah yang sebenarnya? La tatahalaku syai'un illa biiznillah. Tidak bisa bergerak sesuatu apapun kecuali dengan gerak Allah. Gerak Allah itu tidak bisa kita lihat di badan kita, di mata kita, di dalam perbuatan kita. Kalau kita baca Al-Quran, ana aqrabu min hablil warid, kata Allah, aku lebih dekat dengan kamu daripada urat nadi kamu. Bagaimana pekerjaannya itu? Allah ada di dalam kita, ya kan? Lebih dekat daripada urat nadi kita. Bagaimana pengertiannya di situ? Bagaimana pengertian Allah lebih dekat daripada urat nadi kita?
Allah lebih dekat daripada hati kita. Allah lebih dekat daripada mata kita. Maka di dalam kitab yang lain dikatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Kalau kita baca kitab dapat. Ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Bisa kan? Tidak aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya sesuatu itu. Di dalamnya itu tempat melahirkan sifat Allah, tempat melahirkan kudrah Allah, tempat melahirkan afal Allah. Maka kita perlu ma'rifah dan nazar yang sangat penting. Maka di sini ulama-ulama ada juga yang banyak bersalahan pendapatnya. Karena kita kan tidak bisa, walaupun rambut sama hitam, tapi pikiran tidak sama. Apalagi dalam ilmu tauhid. Sebenarnya yang paling banyak pecah umat kita, umat Islam, ada di dalam tauhid, bukan dalam fikih. Di dalam tauhid pecah kita, kata Nabi kita 73 firqah, ya kan? 73 golongan yang pecah. Kalau dalam fikih seharusnya akan sampai. Maka ilmu tauhid itu yang sangat perlu kita makrifah, sangat perlu kita pikir. Kalau pikir dalam ilmu alat itu biasanya dalam ilmu mantek. Ilmu mantek kita, supaya kita lancar tauhid, kita harus belajar ilmu akal. Ilmu mantek itu ilmu alat, ilmu akal. Kalau dalam sekolah ilmu apa namanya? Matematika, ilmu pasti. Tauhid ini pasti tidak boleh salah. Kalau sedikit salah, nah sudah kita jadi syirik. Walaupun ibadah kita telah berpuluh-puluh tahun, ini tidak ada gunanya. Maka ini, walaupun kita ini kecil, kita harus benar. Harus kita benar. Karena ini adalah ilmu pasti. Dari acara ya. Kalau di dalam ilmu fikih banyak kita pelajari kaidah-kaidahnya. Seperti dikatakan hukmul maqasid diwasaili, hukmul ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebenarnya ilmu fikih ini tidak wajib, karena kita wajib ma'rifah, maka dengan sendirinya ilmu itu juga wajib. Kalau ilmu tauhid, kalau kita tidak pikir, kita tidak sampai. Pilih olehmu, maka bahwasanya nazar itu pekerjaan yang mudah dapat dibicarakan dia, yaitu tiap-tiap
barang yang engkau lihat daripada alam ulwi dan alam sufli, dan diri kamu, dan barang yang didapat dengan miras. Aras, beras kamu itu sekalian berubah-ubah, yang menunjukkan bahwa baharunya, yang menunjukkan orang yang membaharukan dia, yaitu sekalian Allah yang membaharukan dia, yaitu engkau kata sekalian makhluk kejadian, dan tiap-tiap kejadian itu ada yang menjadikan dia, maka adalah segala makhluk ada yang menjadikan dia. Dari alam yang kita lihat adalah alam ulwi dan alam sufli. Alam ulwi artinya alam di langit. Alam sufli adalah alam ardi, alam bumi. Jadi kita dapat melihatnya bahwa dengan kudrah iradah Allah, kita dapat melihat dengan firas, dengan apa? Dengan mata kita, dengan kita sentuh, dengan kita mendengar, dengan kita merasa. Jadi kita dapat mengetahui bahwa semua itu Allah yang dijadikan oleh Allah, bukan jadi sendirinya. Tidak mungkin benda itu dijadikan jadi dengan sendirinya. Ada yang menjadikan, yaitu yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Maka seperti puji juga, kita puji ada 4. Puji yang semua puji itu kembali kepada Allah. Puji kita kepada Allah, puji kita kepada makhluk, puji Allah kepada kita, puji Allah kepada Allah. Semuanya itu kembali kepada Allah. Dari Allah, dengan Allah, karena Allah, dan kembali kepada Allah. Keempat itu sudah kita dapatkan, maka sudah sempurna tauhid kita. Dan tahu dasar dari mana, dengan apa, dari mana, dan kembali ke mana. Kalau kita sudah tahu tentang nazar dan ma'rifah ini, insya Allah kita sudah mengerti. Maka wajib atas mukallaf mengetahui akan wajib bagi Allah, yaitu tiap-tiap sifat kamal. Yakni sifat yang menunjukkan atas kamal. Dan yang demikian itu tiada dapat ditinggalkan dia, tetapi tiada berat akan kita, melainkan kita mengetahui akan barang yang didirikan dalil atasnya itu, atas 20 sifat itu. 20 sifat itu juga. Jadi kita kenal Allah. Sebenarnya Allah itu banyak sekali sifatnya. 20. Ada yang kena. Bagaimana kita kenal Allah? Secara umum, secara ijmali. Kalau sifat 20 itu kita kenal Allah secara tafsili. Kalau sifat kamal ini kita kenal Allah secara ijmali. Ada 3 sifat Allah
yang kita kenal secara ijmali. Yang pertama sifat kamal yang kita sebutkan. Yang kedua sifat jamal. Yang ketiga sifat jalal. Sifat jamal dan sifat kamal artinya sempurnanya Allah daripada segala sesuatu. Sifat jalal Allah yang paling tinggi, yang paling besar derajatnya. Sifat jamal Allah yang paling elok, Allah yang paling cantik di dunia ini. Kalau kita rahmat yang paling indah besok, kita tengok Allah. Kalau kita sudah tengok Allah itu, kita tak ingat apa-apa lagi. Itulah indahnya. Allah bersifat dengan sifat jamal, cantik. Jadi tiga sifat Allah itu yang kita kenal secara ijmali, dan 20 sifat Allah itu yang kita kenal secara tafsili. Kalau ini bisa kira-kira mengerti ya? Insyaallah. Sampai di sini dulu ada yang bertanya. Saya langsung aja. Kita wajib mengenal sifat Allah secara tafsili dan secara ijmali. Dia dibahas ini adalah secara ijmali kalau sifat kamal. Sifat 20 kita tahu secara tafsili satu persatu. Kita harus tahu satu persatu. Kira-kira ada yang bertanya sampai di sini. Pertanyaan lagi, Iqbal tak pahami daripada makna dan eksistensi dan esensi keberadaan Allah dalam daripada dalam bentuk Jadi dia nak tahu ya. La mawjud Allah. Artinya tidak ada wujud yang sebenar-benar wujud kecuali wujud Allah Ta'ala. Itu untuk mengesahkan zat Allah. Kita baca la ilaha illallah. Artinya kalau arti yang sebenarnya la mawjudun bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah. Karena ada yang memberi artinya tidak ada yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dia juga benar, tapi tauhidnya harus benar. Tauhidnya harus tahu. Boleh kita mengatakan begitu. Tauhid yang sebenarnya Allah harus tahu. La mawjudun. Tidak ada yang mawjud dengan sebenar-benarnya adalah yang kita wujud itu apa? Zat Allah. Wujud Allah. Yang kita mewujudkan adalah wujud zat Allah. Kan? Wujud sifat. Itu wujud yang sebenarnya adalah wujud hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kenal zat Allah taala? Kita kenal dengan yang lain. Kalau zat Allah taala, kalau di dunia ini kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena kita tidak sanggup melihatnya, belum sanggup. Belum diberi kesanggupan. Alam ini adalah alam percobaan terhadap kita. Alam latihan. Besok di hari akhirat, siapa yang telah lewat tes, bisa. Artinya penduduk surga. Penduduk surga besok seminggu sekali. Kalau sudah tahu, sekali seminggu berjumpa dengan Allah. La mawjudan kira-kira itu takluk pada zatnya.
ada yang sebenar-benar yang disembah kecuali zat Allah. Bagaimana kita kenal zat Allah di situ? Kita harus dengan nazar dan ma'rifah. Kita kenal dengan ma'rifah, nazar. Kalau kita tidak nazar dan tidak ma'rifah, ini kita tidak bisa kenal yang sebenar-benarnya. Karena tidak bisa langsung. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Allah? Apa bersambung? Apa putus? Yang benar adalah putus tidak, bersambung tidak. Bisa dipikirkan? Bersambung kita dengan Allah tidak, putus pun tidak. Maka kita harus ma'rifah sampai ke situ kan? Kalau dengan benda lain kita bisa putus, kan? Kalau dengan Allah kita putus tidak, bersambung tidak. Maka etika kita anak ahli sunnah wal jamaah. Etika yang ada sekarang kata Nabi ada 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semua orang pedoman Al-Quran dan hadis, ya kan? Semua orang bahkan hafid. Program yang udah menghafid Quran. Bagaimana menjabarkan surat-surat Al-Quran, bagaimana mengerjakan Al-Quran, itu belum kita pelajari. Nah, inilah kita pelajari isi Al-Quran. Di sini dalam kitab dijelaskan Al-Quran. Jadi semua penting, semua wajib. Tahfidz pun wajib, ya, ini pun wajib. Tapi ada berbeda-beda. Ada batas-batasnya. Tahan pasangan. Jadi bagaimana kira-kira bisa diterima? Pagi. La mawjudun itu. La mawjudun bihaqqi Allah. Itu ditujukan kepada zatnya Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam la ilaha illallah. Itu hadis Nabi kita. La ilaha illallah. La mawjudun bihaqqi Allah. Tidak ada yang mawjud dengan sebenar-benar wujud kecuali wujud Allah. Semua yang wujud-wujud yang lain adalah wujud bayang-bayang, bukan wujud yang sebenarnya. Kira-kira kita berjalan pun hanya maka tidak takarrara karena menjadi undang-undang bisa. Tadi saya kadang-kadang itu imam. Insya Allah dengan keyakinan, dengan keimanan, insya Allah tauhid ini tidak langsung bisa kita terima. Harus kita dengan juga harus dengan doa. Doa umumul ibadah. Doa itu adalah kepala ibadah, otak ibadah. Kalau dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoa olehmu, bisa aku terima. Kalau janji kita dengan Allah pasti diterima.
apa yang kita yakinkan, apa yang kita berdoakan kepada Allah pasti diterima. Harus kita etikatkan begitu. Etikat yang jazam terhadap kita. Apa ya? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan insya Allah ketemu juga. Apalagi kita ingin mengaji tauhid ini. Gimana dok tanya dulu. Dalam budaya Nabi Yusuf Fahri. Jangan dia harus mengerti yang ditunjuk dulu. Yang wajib Allah waktu yang mustahil wajib Nabi mustahil yang harus ayat Allah dan imam tu 20 betul Nabi dibilang dapat wajib putih Allah jadi 12 tambah 8 20 tambah 20 jadinya dikit YouTube Nya berapa ya? Yang berapa juga Pak. Ini dari harus kita tahu dari dalil. Walaupun sedikit. Karena kita ini tidak boleh taklid. Dalam tauhid tidak boleh taklid. Yang boleh apa? Ijma. Kalau taklid kita mengikut seseorang yang tidak dikasih dalil Quran dan hadis, tidak ada dalil, itu tidak boleh ikut. Yang ittiba adalah kita ikut seseorang yang ada dalil, seperti kita membaca kitab. Ini ada dalil hadis itu, ada dalil akli, ada dalil Quran, ada ijma, ada qiyas. Hukum yang kita ambil kalau mazhab Syafi'i ada empat. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Itu empat itulah mazhab imam yang empat itu. Tapi kalau tauhid lain lagi. Kalau tauhid cuma satu kan? Cuma satu. Karena tidak boleh dalam doa itu tidak boleh tidak ada pendapat yang berbeda. Kecuali yang itu ada perkataannya. Dalam masalah hukum tauhid itu tidak ada yang berubah-ubah. Tapi kalau hukum bidah itu banyak pendapat-pendapat yang berubah-ubah. Seperti kita paham Al-Quran, itu tidak semua Al-Quran kita ambil hukum di situ. Di situ ayat hukum cuma 500 ayat yang tentang hukum. 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang wa'ad, 1000 ayat tentang wa'id, 1000 ayat tentang sejarah, 500 ayat hukum, 100 ayat bicarakan tumbuhan dan hewan, 66 ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang bertentangan, seolah-olah bertentangan antara ayat dan satu dan ayat yang lain, seolah-olah Allah tidak pas. Sudah bicara ini sekali, bicara di ayat lain dilarang, di dalam ayat ini disuruh. Ada itu di dalam Al-Quran, ada 66 ayat, itu ayat yang mutasyabihah.
yang bahaya. Kalau tidak berguru itu bahaya. Bukti banyak kan? Allah menjadikan langit alam ini dengan tangan. Kalau dalam tauhid, Allah tidak punya tangan. Allah duduk bersingkar di atas aras dan kursi. Ada ayat kan? Bisa duduk Allah. Allah duduk di atas aras dan kursi, duduk bersingkar. Itu apa artinya? Allah punya perintah terhadap semua makhluk. Itu maknanya sebenarnya. Allah punya perintah. Kalau kita tidak laksanakan perintah itu, maka kita kena azab. Nah, itu maknanya yang sebenarnya. Karena kias kan? Banyak kias. Seperti kita bilang, dari timah, ada dari timah kan? Tidak, yang sebenarnya tidak ada. Mana dia bikin tali timah kan kita punya kita. Kita taruh pada timah, dibilangnya orang tali timah. Nah, itu terjadi majaz di situ. Begitu juga dalam ilmu ini banyak terjadi majaz. Maka kita harus pelajari nazar. Karena nazar bahasa matematik itu kali-kali harus kita pikir dulu baru dapat. Kalau ilmu marifah itu sudah kenal. Misalnya kuning, kita sudah kenal. Begitu lihat kita sudah kenal. Tapi kalau nazar, misalnya saya tanya 15 kali 15 berapa? Nanti pikir dulu baru dapat, ya. Itu beda. Maka ilmu tauhid ini banyak rumus-rumus yang dipakai untuk nazar, baru dapat kita marifah. Gak bahas. Yang penting walaupun tidak sedikit ngaji harus mengerti. Apalagi tentang tauhid. Kalau wajib tauhid, hukum tauhid wajib, kemudiannya adalah kira-kira bagaimana definisi wajib dalam tauhid. Definisi wajib dalam tauhid beda dengan di dalam fikih. Kalau definisi wajib dalam tauhid tidak diterima oleh akal kita, barang itu tidak ada. Kalau mustahil tidak diterima oleh akal kita, barang itu ada. Kalau jahit boleh diterima ada, boleh tidak ada. Cuma 3. Tapi jangan salah, karena kecil maka jangan salah. Kalau salah maka Allah murka sekali di situ. Kira-kira ada pertanyaan lain. Tanya aja gak apa-apa, apa saja boleh. Dalam masalah tauhid tidak boleh dan tidak. Karena mestinya kan dalam mesti masalah ini. Ya, aku yang ragu-ragu, ada yang ragu-ragu tanya. Ya kami apa ya? Buat 20 kami, ya kan? Buat 20 kok saya. Kami harus dari Naglia yang dari Naglia dan Naglia yang harus dengar. Karena kalau dengar jangan dituntut juga. Dituntut oleh Allah supaya kita wajib belajar. Karena jangan dipengaruh oleh nafsu. Seperti dalam kitab itu kan, Kali'in jahintinna anna wa anhumu Walaysa sawa'un alimun wa jawlu
Urang alim nganu urang jahe, ana sabi ba Tuhanku. Bahkan lebih di urang alim, sabah gedim tuntun ilmu. Bahkan kurang di urang jahe, sabe-sabe puturun nafsu. Yang juga dalam kitab Daimah. Kita utamakan pikir baru nafsu. Tapi yang ada nafsu aja sih. Kalau nafsu tidak ada, ini nggak bisa juga. Semangat, nafsu artinya semangat. Kalau di dalam kitab Alim Dalim dikatakan innal mar'a yatiru bihimmati qadairi yatiru binahin. Bahwa sungguhnya manusia itu bisa terbang dengan semangat. Kalau ada semangat. Seperti burung terbang dengan dua sayap. Burung kan terbang dengan dua sayap. Ya. Kalau ada sebelah sayap nggak bisa. Nah, kita memberi ilmu juga harus ada semangat. Ada semangat, himmah yang tinggi, baru tidak bisa. Harus ada semangat. Jangan ngantuk, artinya tidak boleh ngantuk. Harus pikir, bagaimana harus dapat. Nyonyong lah baru kira-kira waktunya. Insya Allah, yang daya cara betul-betul. Yang penting yakin, kan? Itu pulau macam nak teruk. Sedang gitu. Pak beda nazar arifah. Nazar, kalau nazar barang yang harus kita pikir. Kalau ma'rifah barang yang dengan kita lihat, kita sentuh, kita kenal. Kalau nazar kita pikir pakai otak, pakai kepala. Depan. Contohnya saya tanya 25 kali 25 berapa? Jadi pikir berapa? Kalau nazar kalau ma'rifah saya bilang merah. Sudah kita tengok sudah tahu. Kalau Allah, saya bilang Allah harus kita pikir. Siapa mana Allah yang dapat dilihat? Apalagi dikatakan oleh orang-orang ahli tauhid, Allah ada di dalam sesuatu. Allah ada beserta sesuatu. Allah dahulu daripada barang sesuatu. Allah kita melihat sesudah kita lihat sesuatu. Beda kan? Itu harus kita pikir dulu dapat. Kita kenal Allah. Di mana letaknya Allah? Allah tidak membutuh kepada sesuatu. Sedangkan yang lain membutuh kepada Allah. Apa definisi Allah? Nah, kita harus tahu dulu definisinya. Definisi Allah apa? Suatu zat. Allah punya zat kan? Suatu zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang semua makhluk itu berhajat kepada dia dan dia tidak berhajat kepada sesuatu. Itu definisi daripada Allah. Kalau masih berhajat kepada sesuatu, itu bukan Allah. Allah tidak berjirim, bukan di langit, bukan di bawah, bukan di atas, bukan di pinggir, tetapi di mana? Allah kalau dalam Quran ada beserta kita. Allah dekat dengan kita yang di dalam Al-Quran. Ini yang harus kita nazar, itu yang harus kita paham. Ya, memerlukan kita pikir. Allah ada di dalam sesuatu, Allah ada di luar sesuatu, ya kan? Tapi kalau kita usulkan Allah ada di luar, sudah salah, ya kan? Jangan kita usulkan di dalam ada, di luar ada. Hai nama takunu bersama wajibullah. Dari mana kamu berada di situ ada Allah.
sana ada Allah. Sama wajhullah. Ya, Allah tahu di mana-mana, ada di mana-mana. Berarti memakrifahkan Allah ada dengan raya kata tibatkan pikiran yang mendalam lah tanda katanya. Mungkin tanya dino ketika kamunya berarti tingkat nyebut Allah yang kuatnya bukan wujud, iban wujud. Tapi dia juga tanya mana? Berarti karena kurelum kagak pegang wujud ada, berarti kagak ada. Yang kira makrifah yang kira sederhana. Ya benda ini Pak, harus Harus dari sesuatunya harus dengan dalil. dari mana wujud adanya wujud Allah? Adanya alam, ya kan? Allah. Bagaimana ada wujud Allah? Wujud alam. Zahir ada Allah sama alam. Ada pernah dengar kan? Dari Allah kepada Muhammad. Ada pernah dengar? Ada. Benar itu. Allah zahir pada Muhammad. Benar kan? Dengan sifat Allah zahir pada Nur Muhammad. Ya? Jadi Nur Muhammad itu menunjukkan adanya Allah. Wujudnya Allah itu dengan dalil adanya Nur Muhammad. Wujudnya Allah dengan dalil adanya langit, adanya laut, adanya bumi. Bumi kita balik. Bumi dan langit tempat mentahirkan kudrah Allah. Kita manusia tempat mentahirkan Allah. Ya, kalau kita balik jangan salah. Ya kan? 2 kali 3 6. Ya kan? 3 kali 2 6. 6 bagi 3 2 kan? 6 bagi 2 3. Itu yang didapat. Insyaallah kalau kita pikir itu mudah. Karena kalau kita pakai nadar, kalau dengan ma'rifah itu tidak bisa. Dengan ma'rifah saja tidak bisa. Harus pakai nazar dan ma'rifah. Bisa kita mengerti ya, insyaallah. Berarti di pertama nazar dia. Pertama nazar dulu. Memang bab matanya pegang di buat lebih buat makrifah dia. Ini kalau matanya kemana masuk? Ma'rifah itu dengan doa, dengan apa itu anugerah Allah. Ya kan? Kita bisa ma'rifah dengan anugerah Allah. Seperti rezeki kita. Besok berapa rezeki kita? Kita tak tahu. Anugerah Allah. Kalau kita pikir dapat. Sesudah dapat baru kita tahu. Karena itu semua. Kalau hakikat semua apa? Ada kan? Hakikat tauhid apa? Hakikat tauhid adalah anugerah. Suatu anugerah yang diberikan oleh Allah pada sama dengan hadimu. Hakikat tauhid. Saya tak tahu berapa iman kita dikasih oleh Allah terhadap kita. Kita tengok hal ini sudah lupa kepada Allah. Ya kan? Seolah-olah bukan Allah yang menjadikannya. Karena semua itu dari Allah, dengan Allah, karena Allah, dan kembali kepada Allah. Itu yang pasti. Bisa kira-kira dipahami kan? Mungkin dua lah benar. Dua benar, makrifah benar, nazar benar. Benar. Cuma beda pendapat menurut tinjauan. Kadang dulu marifat, kadang dulu pikir. Itu enggak jadi masalah. Yang penting hasilnya harus dapat. Hasilnya sama kan? 2 kali 3, 3 kali 2. Berapa? 6 juga kan? Walaupun dibalik-balik, kalau kebenaran itu tidak bisa dibalik. Itulah kita dapat dalam ilmu tauhid.
maka wajib atas mukallaf. Maka wajib atas mukallaf. Wajib ini wajib secara hukum, wajib mengerti. Maka wajib atas mukallaf mengetahui akan wajib bagi Allah, yaitu tiap-tiap sifat kamal, yakni sifat yang menunjukkan atas kamal. Dan yang demikian itu tiada dapat dihingga akan dia, tetapi tiada diberat akan kita, melainkan kita mengetahui akan barang yang didirikan dalil atasnya, yaitu yang 20 sifat ini. Dan dikaruniakan atas kita dengan mengaku akan barang yang tiada didirikan bagi kita atasnya dalil. Dan 20 yang diberatkan Allah Ta'ala akan kita mengetahui akan dia itu terbagi atas 4 bagi. Ya, sebenarnya sifat pada Allah Ta'ala itu bukan 20, lebih banyak, beratus yang sebenarnya. Cuma yang wajib kita ketahui secara tafsili, yang wajib kita ketahui secara tafsili, secara satu persatu Allah 20 sifat. Sedangkan Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang lebih banyak. Wajib kita ketahui ini 20 sifat secara tafsili, tahu dengan dalil. Ini yang sifat 20. Seperti apa itu? Bisa apa semua kan? Seperti anak. Kan ada anak-anak kita mengatakan wujud kidam bafang falafatuhu bilawadisi biyamu binafsi wadaniyah kudra iradah ilmu ayat sama pasar kalam qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun. Apa semua kan? Enggak dalilnya ada. Dalilnya secerana nazar. Nanti ada dalam Al-Quran. Itu disebut dalil nakli. Kalau kita tahu sendiri dalil akli, kalau kita pikir sendiri dalil akli. Kalau dalam Al-Quran dalil nakli. Jadi sifat 20 itu dibagi kepada 4 bagi. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat manawiyah. Sifat yang 20 itu yang kita baca tadi Allah dibagi kepada 4 bagi, 4 bangsa. Yang pertama kalau kita tahu juga kan, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Kalau dihafal gitu. Nafsiyah adalah ujung. Kalau sifat manawiyah salbiyah. Kalau salbiyah berapa ada di depannya? 5. Kalau salbiyah ada 5. Kalau mani 7, manawiyah 7. 1 tambah 5 6. 7 tambah 7 14. 6 tambah 14 20 sifat. Kayak 20 itu semuanya harus kita tahu dalil.
Kalau nggak tahu tadi, ini nggak sah tauhid kita dengan Allah. Tapi saya kalau nggak bisa baca semua tadi kan. Maka sifat nafsiyah yaitu satu sifat. Satu sifat. Dan yaitu wujud. Dan mani dan makna wujud dan makna wujud bahwasanya ia sifat zatiyah lagi sabit pada diri tersebut pada diri sabit pada diri mana pandangan sabit pada pandangan kita diri pandangan tiada disifatkan dengan wujud pada karib pada karib tidak didapatkan tapi pada zihin tidak dapat dan tiada pula dikatakan dengan Adam pada zihin. Zihin diterima dengan adanya zihin beradaannya. Nah Allah kan. Kali pandangan. Wujud ada pandangan berbeda wujud Allah yang wujudnya ada kan wujud benda ada wujud Allah ada wakari tiada disifatkan dengan wujud pada karib dan tiada pula dikatakan wujud Adam pada diri. Jadi dengan zihin tidak wujud juga tidak wujud pada karib. Karena itu satu sifat adalah zat Allah. Zat Allah itu tidak wujud pada zihin dan tidak wujud pada karib. Karena dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Karena dekat tidak, jauh tidak, putus tidak, bersambung tidak. Bisa dipaham? Putus tidak, bersambung juga tidak. Kadang-kadang tidak diterima. Bisa kira-kira dipahami? Itu adalah sifat nafsiyah.
Saya nanti katanya. Ayo makanan, draw dengan makanan. Kanan atau bawah ini? Yang ada lain, David, ciri ya. Kamu draw sama makanan. Yang ini lagi kan? Terjadi syirik pada etikat, terjadi syirik pada perkataan, terjadi syirik pada perbuatan. Terjadi syirik kalau kita tidak mengerti ilmu tauhid, ini cepat kali kita syirik. Syirik tahu kan? Mensyirikkan bahaya, dosa yang tidak diampuni. Kalau salah-salah ini mudah diampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi ini Allah sendiri mengaku dosa yang tidak diampunkan adalah syirik. Maka terjadi syirik itu dalam perkataan, terjadi syirik itu dalam etikat, terjadi syirik itu dalam perbuatan. Yang bahaya. Ini ada, tapi ada baju makanan pro dengan baju makanan. Cepat terjadi syirik. Dengan perkataan. Nanti terjadi syirik supaya kita jangan terjadi syirik. Apa yang kita katakan itu Allah aja. Artinya bukan sebenarnya. Bukan kita bilang yang sebenarnya. Harus kita indikasikan. Bisa kan? Kita indikasikan bukan dengan makanan itu kita kenyang. Allah yang mengingatkan. Itu baru data syirik. Walaupun kita baca, tapi kita indikasikan apa yang telah kita katakan itu dengan hati kita, dengan etikat yang saya di kita, Allah yang mengingatkan. Maka kita harus selalu mengingat Allah, ya kan? Harus ada Allah. Maka cara kita keluar daripada syirik adalah kita mengedepankan Allah. Keluar kita daripada diri kita. Keluarlah engkau daripada diri engkau. Bisa. Tumi ridho lanjut. Kamu tanya Allah, rahmat Allah. Kan tidak tanya. Apabila ada sesuatu itu adalah daripada Allah, kan dari tanya. Yang dikut. Nyaruh tanya, yang syirik. Apa hana tanya, hana guna tanya, kan? Nyaruh tanya, yang harus syirik. Cara kita keluar daripada syirik, keluar kita daripada diri kita, bukan pekerjaan kita. Ini cara kita mengeluarkan syirik dalam hati kita. Maka dengan kita mengetahui etika 70, kita bisa keluar daripada syirik. Syirik ada banyak, nanti ada syirik tapi ini kayak kerampung kan? Yang penuh ini ya. Gimana cara lebih daripada syirik? Ada pegang tandanya. Kaitkan yang memandunya dari Allah, dari Allah, dengan Allah, karena Allah dan kepada Allah. Itu harus satu. Pak semuanya ini dari Allah, karena Allah, dengan Allah. Ya tahu saja hati. Karena ada kan? Tidak punya karena Allah.
Anak rawai dikutnya dari Allah, dengan Allah, karena Allah, dan kembali kepada Allah. Sempurna, anak sifat kamal sebenarnya. Ini yang umumnya insya Allah umum dohid. Apa yang dohid? Nyainah betul. Keluarlah engkau daripada diri engkau. Kamu tanya ya. Allah rahmat Allah. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Mengetahuinya berhubungan agama. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Mendapat beragama. Ini awal apa? Iman benar, mana Islam? Iman ke Islamnya sebenarnya apa? Iman ke Islam yang sebenarnya apa? Hangsa Islamnya anai iman, hangsa imamnya anak ma'rifat. Ya kan? Yang kayak gini. Apa? Takun itu data salji. Data salji kita belajar.